Tak action dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa karim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih ditakdirkan bertemu di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini dalam rangka bertolabul ilm. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar dari perkataan Hatim Al-Asham yang dinukil oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Auliya halaman yang ke-78 jilid yang ke-8. Siapakah Hatim Al-Asham itu? Dikatakan bahwa Hatim Al-Asham nama aslinya adalah Hatim bin Ulwan. Hatim bin Ulwan, kemudian dia mendapatkan julukan Asham. Asham itu orang yang tuli. Padahal Hatim ini bukan orang tuli, tapi dia masyhur dengan sebutan tuli. Dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Syarah Qami'ut Tughyan, beliau mengatakan kisah kenapa Hatim Al-Asham itu mendapatkan julukan Asham. Hatim itu termasuk ulama di zaman tabi'in yang beliau membebaskan rumahnya bagi orang-orang yang ingin berkonsultasi tentang agama. Maka satu ketika datanglah seorang perempuan yang cantik jelita. Kemudian setelah itu perempuan bertanya jawab dengan Hatim Al-Asham. Di tengah tanya jawabnya, di tengah konsultasinya itu si wanita ini tidak sengaja kentut. Lah kentut itu untine banter. Wedok ayu nang kentutan. Enten mriki lak wedoke mboten kentutan nggih. Mboten. Ya. Secara spontan si wanita ini kemudian punya raut muka yang merasa malu. Dia tidak nyaman, khawatir kalau Hatim ini mendengar kentut yang keras dari seorang perempuan ini. Maka kemudian yang dilakukan Hatim untuk menutupi aib dari si wanita ini, maka Hatim mengatakan irfa'i sautak, ya, irfa'i sautaki, ya. Kalau bahasa kita itu apa gitu ya, angkat dong suara kamu, aku nggak dengar jelas. Padahal telinganya Hatim itu dengar, hanya dia menjaga perasaan si wanita ini supaya si wanita ini tetap nyaman di hadapan Hatim dan dia merasa bahwa Hatim itu tidak dengar kentutnya. Dijaga perasaan si wanita ini. Diulang lagi pertanyaan si wanita, Hatim kembali mengulang irfa'i sautaki.
Angkat sedikit suara kamu, tinggikan nadamu. Ya. Seakan-akan khatim itu ada gangguan telinga. Dan ini dilakukan selama 15 tahun, Pak. Pura-pura tuli supaya si wanita ini merasa nyaman sampai si wanita ini meninggal dunia. 15 tahun lamanya khatim itu menyembunyikan bahwa dia sebenarnya pendengarannya itu normal. Pura-pura tuli 15 tahun hanya gara-gara mendengarkan kentutnya si perempuan yang kemudian si perempuan itu merasa tidak nyaman. Nah, tiang sakniki niku mboten. Ya. Gak ngerti niku lho, apa-apa ngerti. Ya. Gak ngerti kabar niku, apa-apa ngerti kabar. Gak mendengarkan secara langsung. Ketika ada orang yang sedang berbicara, ikut gabung. Mau bahas apa? Nek bahas ilmu gak apa-apa. Masalahnya ini kan bahas kejelekan orang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar mengingatkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib, kejelekan, keburukan seseorang ketika dia hidup di dunia, maka besok pada hari kiamat Allah akan tutupi aibnya. Allah akan tutupi kejelekan-kejelekannya. Kita ini mulia ini kan gara-gara aib kita di dunia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tidak akan mau mendengarkan perkataan saya kalau panjenengan tahu aib saya. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sedang dimuliakan oleh Allah karena Allah menutup aib kita. Maka kita tidak boleh membuka aib kita sendiri di hadapan orang lain. Ya. Itu namanya al-mujahir. Ya. Al-mujahir itu orang yang bangga dengan dosa-dosanya di masa lalu. Kemudian dia ceritakan. Makanya kalau ada seorang yang dia hijrah, bahasanya anak muda sekarang, ada seorang yang tobat, tidak perlu dia ceritakan masa lalunya yang kelam. Kubur, cukup ceritakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ceritakan keburukan itu kepada manusia, supaya tidak terjatuh pada sifat al-mujahir, bangga dengan dosa. Ya. Kalau menceritakan dosa sendiri saja, malam hari kita melakukan dosa, Allah sudah tutup dosa itu dari pendengaran maupun penglihatan orang lain. Ternyata kita buka sendiri aib kita, itu Allah tidak senang. Apalagi membuka aib orang lain. Ya. Makanya hatim itu tahu betul, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ini ilmu itu harus jadi lelaku, ilmu itu harus jadi perilaku. Jangan hanya sekedar ilmu yang masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam otak, kemudian tidak sampai turun ke hati. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita tahu bahwa hatim ini ulama hebat yang begitu berhati-hati dalam urusan menjaga aib seseorang, dia rela sampai dikatakan al-asam, hatim yang tuli, hanya demi menjaga marwah dan martabat seorang perempuan yang kentut di depannya dengan tidak sengaja. Makanya panjenengan ciri tiang sing sae niku mboten sepinten arep kali napa aibe tiang lintu. Ya. Jadi kalau ada orang membicarakan aib orang lain, jauhi. Kalaupun mendengar, pura-pura tidak tahu. Kalau dia melihat, pura-pura tidak melihat. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam mengatakan dalam makalah beliau yang dinukil oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani,
kana yuqalul ajalatu minasyaiton. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al-ajallatu minasyaiton. Dikatakan bahwa al-ajallatu minasyaiton, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. Dalam 5 perkara ini seseorang harus dan wajib melakukannya tergesa-gesa. Jadi kalau ada dalil yang tahu duduk masalah dalil itu adalah para ulama. Makanya Nabi sampai mengatakan al ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, karena yang tahu duduk persoalan hadis itu adalah para ulama. Mungkin kita menyadari atau kita memahami al-ajallatu minasyaiton, setiap ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Makanya terus nek sembayang, ketika mau datang ke masjid, leha-leha dulu, tamahul, bersantai-santai. Ya, itu termasuk bahagian yang dimakruhkan oleh para ulama. Ya, bersantai-santai. Ya, ketika sudah tiba saatnya azan dikumandangkan, kemudian kita berjalan dengan penuh kesantaian, itu termasuk bagian yang dibenci. Mau diundang presiden nek iso sadurunge presiden teko, sadurunge diceluk niku pun dugi. Lah niki sing ngundang pangeran, yang ngundang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berjalan karo ngapangop. Ya. Nek gak ngono sik ngentekno udute dhisik. Ngentekno rokoke dhisik. Ngentekno kopine dhisik. Maka butuh kesegerahan, ya, butuh segera. Ya. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah. Jadi ada kalanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera. Ya, tidak selalu bahwa ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Ya. Jadi yang paham hadis itu adalah para ulama. Ya. Makanya ketika kemarin saya ditanya tentang hadis perihal yang masyhur di pergantian tahun, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ini kita harus tundukkan hadis ini. Ya, bagaimana status hadis ini? Oleh para ulama dikatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum oleh Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i disebutkan beliau mengatakan bahwa dalam periwayatan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu ada perawi namanya Abdurrahman ibnu Thabit ibnu Thauban. Abdurrahman bin Thabit bin Thauban, kata Al-Imam An-Nasa'i, Abdurrahman ini statusnya dia adalah orang yang tidak sikoh. Ya, beliau mengatakan laisa bitsikoh, orang yang tidak kuat hafalannya. Ya. Nek cara awak dhewe ngoten wis dhaif kabeh hadis. Ngapalno iku gak apal-apal. Ya. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut Al-Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman ini orangnya adalah mungkarul hadis. Orangnya hadisnya diingkari. Makanya Imam Nasa'i yang ahli hadis, Imam Ahmad bin Hambal yang ahli hadis, beliau mengatakan man tashabba biqaumin fahuwa minhum, itu hadisnya dhaif. Walaupun ada yang mengatakan man tashabba biqaumin fahuwa minhum, ini hadisnya derajatnya hasan. Walaupun ada yang mengatakan hasan. Maka ini harus kita dudukkan tasabuh dalam bidang apa yang tidak diperbolehkan. Ya. Karena Ibnu Abbas menceritakan dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Ya.
Nabi itu seneng menyerupai ahlul kitab. Lah ahlul kitab itu siapa? Di antaranya Nasrani dan Yahudi. Makanya kisah yang paling masyhur yang diceritakan Ibnu Mas'ud, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, mohon maaf, Nabi itu dulu menyisir rambutnya, dikumpulkan di depan, ya, jambul, ya, rambutnya model jambul, ya, kados rambutnya Syahrini ini loh, ya, model jambul, ya. Itu Nabi SAW kemudian melihat bahwa orang yang biasa berjambul itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Akhirnya Nabi memiak rambutnya itu menjadi dua, kanan dan kiri. Yang memiak kanan dan kiri itu adalah model rambutnya orang Nasrani ketika itu. Dan Nabi lebih menyamai kebiasaan orang Nasrani ketika itu, selama fi malam yu'mar bihi, selama tidak dalam urusan ibadah. Berarti yang tidak boleh menyerupai dalam urusan ibadah atau identitas tertentu yang itu menunjukkan identitas sebuah kaum, ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau misalnya Nabi mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, kira-kira dalam hal apa? Kalau misalnya perempuan sifatnya itu kasih sayang, apakah laki-laki tidak boleh meniru seorang ibu, meniru seorang perempuan berkasih sayang dengan anak-anaknya? Boleh. Berarti dalam hal tertentu kita boleh menyamai. Tapi dalam hal yang itu menjadi ciri khas perempuan, kita tidak boleh. Ya, tak boleh. Misalnya dalam hal urusan pakaian, ya. Ono jamaah lanang mari ngono terus nyele mau kenai Masjid Sabilillah, mari ngono digawe sembahyang. Itu berarti menyerupai perempuan. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana ya dengan hadis ya, ma asfala minal ka'bain fa finnar, semua yang ada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Rawahul Bukhari. Ya, semua ma asfala, apa yang ada di bawah mata kaki itu tempatnya adalah di dalam neraka. Oh, kalau seperti itu berarti betapa banyak umatnya Nabi Muhammad SAW itu calon penghuni neraka semua itu. Ya, maka ini harus didudukkan. Yang tahu duduk persoalan hadis ini adalah para ulama. Maka di dalam hadis Muslim itu jawabannya. Nabi SAW mengatakan, la yang durullah ila man jarro thawbahu khuyala. Allah tidak akan pernah melihat, memandang ya, pada hari kiamat kelak orang yang menurunkan kainnya untuk laki-laki di bawah mata kakinya khuyala karena sombong. Maka berlaku kaidah fikih. Kaidah fikih mengatakan ya, al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berlaku disebabkan karena ada sebab atau tidak adanya sebab. Maka menjulurkan kain di bawah mata kaki itu ada sebabnya. Kenapa Rasulullah melarang? Karena sifat sombong. Makanya Abu Bakar tegas. Kata Ibnu Umar, ketika Nabi SAW mengatakan la yang durullah ila man jarra thawbahu khuyala, Abu Bakar kemudian bertanya kepada Nabi, kain saya ini loh, ini melorot terus, ini bagaimana? Maka Nabi mengatakan lasta minhum. Oh enggak Abu Bakar, kamu enggak masuk
bagian yang seperti itu. Abu Bakar tidak sombong, ya. Artinya yang menjadi persoalan adalah kesombongan, karena zaman itu semakin panjang pakaiannya, sebagaimana para kaisar yang mereka memanjangkan kainnya sampai ngelembruweh niku. Itu adalah pakaian kebesaran mereka, sombong mereka memakai itu. Nah, itu finnar, tempatnya di neraka. Nah, kalau panjenengan misalnya, ya misalnya ini, ada orang yang pakai di atas mata kaki, tapi sombong, itu juga bahaya itu, bahaya karena sombong. Tapi saya jaga Ustadz, karena saya menjaga nanti kalau ngelembreh itu khawatir terkena najis. Saya jaga, saya naikkan di atas mata kaki supaya selamat dari najis. Ahsan, silahkan. Jadi di dalam berpakaian itu yang penting menutup aurat. Ya. Nah, sekali lagi yang tahu duduk permasalahannya adalah para ulama. Makanya jangan mengambil satu hadis kemudian dijadikan dibaca, kemudian dimaknai, kemudian setelah itu diambil hukum. Jangan. Harus dikumpulkan hadis yang semakna, baru kemudian bisa kita keluarkan hukumnya. Nah, ini yang tahu adalah para ulama. Nah, maka Hatim Al-Asam ketika menyebutkan bahwa dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ajallatu minasyaitan, tergesa-gesa itu datangnya dari setan, illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. Yang 5 perkara ini kita dianjurkan untuk bersegera. Apa yang pertama? Yang pertama adalah at-taubati minadz-dzambi idza atnaba, yaitu dalam hal tobat ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Maka orang tobat itu tidak boleh kemudian ditunda-tunda. Tobat nunggu tua, tobat nunggu pensiun, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang merasa pede bahwa dia akan menangi masa tua, ternyata sebelum tua sudah meninggal dunia. Banyak anak muda, masih muda kena gagal ginjal, ya. Dia merasa usianya masih panjang, ternyata muda-muda kena stroke. Kata napa mboten? Kata. Ya. Nom-noman ya durung rabi. Ngoten niku nggih pun dados pabrik gula. Ya. Gula darahnya tinggi. Kata ngoten niku kasus-kasus ngoten niku. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam urusan ibadah itu kita disuruh untuk bersegera. Ya, kenapa bersegera? Paling tidak 2. Dulu pernah saya sampaikan, paling tidak kenapa kita perlu mensegerakan? 1, karena kita ini sedang berlomba dengan malakul maut, dengan malaikat yang mencabut nyawa kita. Jangan sampai ketika kita punya niat kebaikan itu belum sempat kita lakukan karena kita tunda, akhirnya kemudian ajal mendahului kita, menyesal. Atau yang kedua, akan berubahnya hati seseorang karena setan itu bermain dalam perasaan, yuwaswisu fi sudurinnas. Setan itu bermain di dalam hati dan perasaan manusia. Ya. Maka kalau kita punya niat untuk melakukan amal kebaikan, segera lakukan sebelum berubah niat. Ya. Sebelum berubah niat. Makanya panjenengan kalau pengen niat baik itu ketika punya greget pengen baik, segera lakukan. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tapi Ustadz masalahnya ada orang yang ketika tua ternyata dapat hidayah, ya alhamdulillah. Nah, itu tandanya bahwa Allah masih sayang dengan dia. Biyen nalika tuwane, nalika enome mboten nate ngaos
mboten nate tumut pengajian barang tuwa-tuwa iso melok pengajian. Nggih alhamdulillah. Malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan secara ideal jangan tinggalkan semua. Biyen nom-nomane gak tahu ngaji, akhirnya terus tua-tua rodok gelem ngaji, alhamdulillah. Ya. Lah masalahnya ada muda-muda nggak mau ngaji, nunggu tua, sebelum tua sudah mati. Ya, itu yang kasihan. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan tobat itu ndak ada kata nunggu nanti, ndak ada, segera. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Lewis iman itu loh suruh tobat. Orang iman ini orang baik atau belum baik? Sudah baik. Itu saja oleh Allah suruh tobat loh. Panjenengan kalau memahami ayat ini, oh nek ngono berarti wong iman iku salah kabeh. Ya gak gitu. Mestinya pemahamannya orang yang sudah baik saja oleh Allah masih tetap disuruh tobat, apalagi orang yang belum baik. Ya. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Supaya kalian beruntung. Ya. Dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-18, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang tersebut di antara mereka barulah dia mengatakan inni tubtul an. Ya Allah, sesungguhnya aku sekarang taubat. Itu taubatnya Fir'aun. Ya. Banyak orang ketika masih sehat tidak mau taubat, ketika mau ajal sudah mau menjemput dia baru bertaubat. Ya selama kalau nyawanya belum berada di tenggorokan tidak masalah. Ya. Ten Karanggeneng, ten pondoke ten Masjid An-Nur itu ada jamaah. Ya, mungkin bulan lalu saya ceritakan ada jamaah. Ya, hari Kamis subuh beliau sholat di Masjid An-Nur. Biasanya orang ini pengurusnya Masjid An-Nur, pengurusnya Pondok An-Nur Karanggeneng. Ya, ya, pondoknya Pak Yuronur itu. Beliau bagian logistik. Makanya orang-orang pengurus pondok tersebut merasa kehilangan betul. Karena tahu betul perjuangan beliau pasca pensiun itu mulai merintis sampai kemudian sekarang sudah mulai ada muridnya, ya. Kemudian ditinggal mati. Ya. Ya. Beliau biasa sholat di masjid itu, ya, sholat tahajud, kemudian dilanjut sholat subuh. Ya. Ketika hari Kamis itu beliau melaksanakan sebelum sholat subuh melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Sholat qobliyah, sholat rawatib. Laksanakan sholat rawatib, sujud tidak bangun. Padahal dia tidak sakit, tidak apa. Sujud tidak bangun. Makanya saya sampaikan, orang itu sesakit-sakitnya apapun, kalau masih bisa datang ke masjid, datanglah ke masjid. Ya. Karena tentu yang kita inginkan itu adalah husnul khotimah. Jangan sudah sakit malah nggak ngamal, itu bahaya. Justru ketika sakit itulah, ya walaupun ada rukhsah, saya maksudnya tidak mewajibkan. Artinya dalam rangka kita menjemput husnul khotimah itu kan perlu diupayakan, Pak. Karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ya.
Karena orang ini terbiasa sholat di masjid, sebelum sholat subuh selalu sholat rawatib. Allah cabut pas sholat rawatib, pas sujud, meninggal dunia. Ya, siapa yang nggak ingin meninggal dalam keadaan sujud? Ya, itu kematian yang indah. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak murid-murid, banyak para ulama, banyak para guru yang mereka meninggal dalam keadaan mengajar, dalam keadaan belajar. Ngaji ndase napa sirahe pun krasa pun kraos nek ora dibileng. Awake ya rada panas, tetep meksa budal. Ya, ternyata akhirnya beliau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Bukankah ini sebuah kematian yang kita cita-citakan? Lu barang loro saiki orang amal, ya. Jadi paksa sedikit-sedikit. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima tobat orang yang ketika ajal menjemput baru dia mengatakan inni tubtul an. Sesungguhnya aku sekarang tobat ya Allah. Tidak diterima. Ya. Jadi kalau tobat itu sekarang, ya. Kalau tobat itu sekarang. Jangan tunggu nanti. Ya. Makanya nggak boleh kemudian kita ini kan al ajallatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Nggak usah nunggu pergantian tahun baru tobat, nggak usah. Ya. Pergantian hari itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Yunus Allah mengatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? La ayatil liqaumin yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tobat itu ndak usah nunggu akhir tahun. Akhir tahun ada tobat masal, ndak usah. Atau ada muhasabah kubro, muhasabah kubro. Tapi timbangannya kelayapan, yo nek ilmune timbangane yo sik apik ning masjid. Ya. Tapi jangan sampai kemudian muhasabah itu nunggu tahun baru gitu. Ya. Muhasabah itu kapan saja. Bagi orang yang bertakwa, perubahan dari Jumat ke Sabtu, dari Kamis ke Jumat itu juga perubahan. Bukankah perubahan menit ke menit, jam ke jam, ya, detik ke detik, hari ke hari? Itu bagian daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita ini kan sudah dijatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang usianya dijatah 60, ada yang dijatah 70, ada yang dijatah 90. Nah, bergantinya hari itu kan mendekati ajal, mendekati finish kita ini. Makanya saya sampaikan waktu tahun baru kemarin, boleh kalian kalau mau merayakan tahun baru itu, nah, selama 4 hal ini tidak kamu lakukan. Ya, yang pertama, jangan menyerupai ibadah satu kaum. Ya. Yang kedua, jangan merayakan dengan kemaksiatan. Betapa banyak karena euforia, karena kebahagiaan yang diluapkan begitu saja di malam itu, akhirnya betapa banyak perzinahan malam itu, betapa banyak minum-minuman keras yang diminum pada malam itu, banyak kemaksiatan. Yang ketiga, jangan sampai ada tabdzir, jangan sampai ada menghambur-hamburkan uang atau menghambur-hamburkan waktu, menyia-nyiakan waktu yang semestinya begadang ya, itu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disia-siakan begitu saja.
begadang menunggu 0001, akhirnya kemudian subuhe kawanan. Ya. Itu masalah itu. Ya. Lawang yang sholat tahajud saja, orang kalau tahajud kemudian subuhnya kerinan, tinggalkan tahajudnya. Ya. Jangan sampai kemudian yang sunnah ini mengalahkan yang wajib. Tidak boleh. Wajib harus di atas yang sunnah. Ya, wajib harus di atas yang sunnah. Ya. Nah, kok kemudian itu saja ya? Kalau ada orang sholat tahajud subuh kerinan, itu lebih baik ninggalkan tahajud, gak usah tahajud tapi subuh tepat waktu. Apalagi demi hal yang gak jelas, kemudian subuh kawanan, malah gak sholat subuh, bahaya. Ya. Lebih baik lagi kalau bisa jaga tahajud, ya bisa jaga sholat subuh tepat waktu, bagus, laksanakan. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, perayaan tahun baru itu bisa saja kita rayakan, atau ya ndak usah lah ngomong perayaan, pokoknya seneng, ya. Ya. Karena alasannya orang-orang itu kenapa? Kok seneng? Iya Ustaz, alhamdulillah. Ternyata sampai detik ini saya masih iman, saya masih Islam. Kan berarti bahagianya. Tapi bahagia seperti itu, ya ndak harus nunggu akhir tahun gitu loh. Mbok sekarang kan panjenengan iman, panjenengan Islam, mestinya ya panjenengan bahagia gitu. Ya. Lapo saiki gak nyumet mercon? Lapo saiki gak bakaran? Lalu ngenteni akhir tahun ngomongnya syukuran, bersyukur karena masih iman, masih Islam. Lah syukur ya kok ngenteni akhir tahun. Ya. Tapi kebetulan Ustadz keluarga pada pulang sehingga kami berkumpul pada saat itu, makanya kami bakar-bakarnya silahkan kalau seperti itu. Yang penting jangan ganggu tetangga. Ya. Yang penting jangan ganggu tetangga. Karena bentuk kecintaan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah menjaga tetangganya supaya selamat dari keburukannya. Ya. Makanya sampai Nabi mengatakan, ya, tidak ada kata sepele, tidak ada kata kecil dalam urusan mengganggu tetangga. Tidak ada kata sepele, tidak ada kata kecil dalam urusan mengganggu tetangga. La qalila min adzal jar. Tidak ada istilah sedikit dalam mengganggu tetangga. Pokoknya ini ganggu tangga iku dosa. Makanya Nabi sampai mengatakan la ayyazni ar-rajulu bi asrati niswatin aisaru alaihi min ayyazni bi imraati jarihi. Ya. Orang yang berzina dengan 10 pezina itu lebih ringan dan lebih baik daripada dia menzinai 1 orang perempuan dan itu adalah tetangganya. Zina itu dosa, Pak, dosa besar. Tapi kalau dilakukan dengan tetangga itu lebih besar. Sampai Nabi membandingkan loh. Bukan berarti nek ngono aku tak milih 10 ae, gak ngono maksudnya. Wong dosane 10 zina dengan 10 perempuan itu saja besar. Itu kata Nabi aisar, itu lebih ringan daripada menzinai seorang tetangga. Makanya saelek-eleke wong sugih iku wong sing selingkuh karo tanggane. Nggih. Makanya aja sampai ya. Dan Nabi SAW mengatakan la ayyasriqar rajulu min asrati abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Orang yang mencuri ya, di 10 rumah orang yang tidak dia kenal itu lebih baik daripada mencuri di 1 rumah tetangganya. Mencuri itu dosa besar. Yang orang melakukannya itu sampai harus dipotong tangannya. Itu kan berarti menunjukkan besarnya mencuri. Loh itu kata Nabi, mencuri di 10 rumah yang bukan tetangganya itu lebih baik daripada mencuri di 1 rumah tetangganya.
Makanya kalau kita punya tetangga jangan diganggu, jangan diusik. Kalau kita mau merayakan misalnya saking senangnya, jangan ganggu tetangga. Apalagi anak-anak muda pakai player wong jam 00.01 wong ganggu tanggane, dosa gede. Ya. Atau membunyikan mercon, tawar, jitu ada orang yang jantungan. Ya, dosa gede. Ya. Jadi kalau mau bahagia saja, tapi 4 hal ini jangan dilakukan. Ya. Kembali lagi kepada perkataan Hatim Al-Assam. Kata Hatim Al-Assam, di antara hal yang perlu disegerakan yang kedua adalah it'amit ta'am idza hadarat dhaif, yaitu menyajikan makanan ketika ada tamu. Makanya kebiasaan orang Jawa itu sudah benar, Pak. Tamune durung teko niku, pasilane pun siap. Niku pun tepak niku. Ya. Pun bener. Ya. Makanya suguh gupuh lungguh itu memang harus. Ya. Jangan sampai kemudian ada tamu itu hanya kita suguhi abab saja. Apa abab? Hanya omongan saja. Ya mending lah dikasih napa nih? Banyu putih. Ya, lumayan. Kalau mbah-mbah kita dulu itu biasanya kalau waktunya hari raya karena kedatangan tamu, apa yang dia lakukan? Sibuk di dapur, Pak. Mesti kalau tamu datang ada yang dibuatkan di dapur. Mbok orson, mbok opos pokoknya mesti dibuatkan itu. Ya. Kalau sekarang enggak, simpel aja, air putih lebih menyehatkan, Ustaz. Nah, nek kula niki kan posisine ten mriki mboten tamu, dados pun napa banyu putih ngeten pun cekap. Karena bukan tamu. Status saya kan warga sendiri, bukan orang lain. Ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mulianya salah satunya disebabkan karena hormat terhadap tamu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dengan tegas memuji Nabi Ibrahim, awwalu man dayyafat dhaif Ibrahim, orang yang pertama kali memuliakan tamu di atas muka bumi ini namanya Ibrahim alaihissalam. Makanya diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-24 sampai 27. Diabadikan oleh Allah. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Allah ketika ingin memberitahu bahwa di dalam rahimnya Siti Sarah itu bakal Allah titipkan seorang janin yang kelak akan diberi nama Ishak. Bojone Nabi Ibrahim niku wonten pinten, Pak? Ada 3. 1 namanya Siti Sarah, 2 namanya Siti Hajar, dan yang ketiga namanya Siti Konturah. 3. Kata para ulama, Siti Konturah inilah ya ibunya dari golongan ras orang Asia, termasuk panjenengan ini. Panjenengan beda sendiri. Gak koyok wong Arab, yo gak koyok wong Eropa, kan ngoten. Kok pun cepet ta, Pak? Kula lanjutaken nggih. Ndak apa-apa ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Nabi Ibrahim akan punya anak yang bernama Ishak, Allah langsung mengutus kepada Nabi Ibrahim malaikat-malaikatnya yang menyerupa wujud manusia. Ya. Makanya orang-orang tua dulu nek nasihati putra-putrane niku jong nek awakmu petuk wong sing gak mbok kenal nang njaluk tolong jong bantuan iso uga iku ngono malaikat. Nah mau saiki, Pak, ya iso uga garong, Pak. Mboten malaikat. Kathah tiyang niku nyegat-nyegat tendalan lan panjenengan tunuti
Mari ngono ternyata begal. Maren panjenengan. Nek saiki gak iso ilmu iku gak iso diterapno, Pak. Ya. Ana tamu panjenengan boten kenal, panjenengan sumanggaaken iso digambar griyane panjenengan. Mari ngono panjenengan pas boten ten griya iso bobol kabeh. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika para malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam, assalamu alayka ya Ibrahim, keselamatan bagi kamu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, qala salamun qaumun munkarun, keselamatan bagi kalian wahai kaum yang tidak aku kenal. Nabi Ibrahim tidak kenal dengan malaikat ini, tidak kenal dengan orang-orang yang ada di hadapan ini. Tapi Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim bergegas meninggalkan tamunya, pamit kepada tamunya, bergegas menuju ke rumah keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin, datang dengan membawa daging yang gemuk, ya, daging bakar yang gemuk, disuguhkan kepada tamu yang tidak dikenal. Itu hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau